Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para sahabat sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa kembali di channel kami yaitu Anabak. Mudah-mudahan dengan channel ini kita bisa berbagi pengalaman, berbagi inspiratif, berbagi hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada pembahasan kali ini saya sedikit akan membahas tentang zaman yang memang amat sangat modern sekarang ini, dengan teknologi, dengan keilmuan, dengan fasilitas yang amat sangat luar biasa, sehingga memudahkan kita sebagai manusia, sebagai orang yang ingin berinteraksi terhadap teman-teman atau juga lingkungan. Ya, salah satunya yang memudahkan kita dalam sebuah perjalanan yaitu seperti teknologi Google Map. Tidak sedikit rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, orang yang merasakan manfaat dari adanya Google Map. Kenapa? Karena dari alamat yang memang dia tidak tahu, dari alamat atau wilayah tempat seseorang yang akan kita kunjungi walaupun kita belum tahu, tapi melalui Google Map itu maka setidaknya ada bayangan, setidaknya ada peta konsep di mana wilayah ini berada, di mana wilayah teman kita ini ada, di mana tempat ini ada di wilayah mana. Sehingga tidak sedikit setiap handphone sekarang, baik itu iPhone, baik itu Android, baik itu yang lainnya, biasanya pasti menggunakan ada sistem Google Map. Para teman sekalian yang berbahagia, jadi dengan kemanfaatan yang ada di dalam handphone, yaitu khususnya Google Map, maka bahkan sekarang mungkin di Gojek, di GoFood, atau di mungkin hal-hal yang terkait dengan kurir atau mengantar barang, ini tidak lepas dari kenyamanan menggunakan Google Map, di mana dia harus mengantar barang, dia harus memesan barang, dia harus bertemu dengan konsumen. Oleh karena itu, alhamdulillah kita ini bersyukur kepada Allah, tidak seperti zaman-zaman dulu sebelum ada teknologi yang seperti ini. Kita sangat dimudahkan, kita sangat dimanjakan oleh keadaan hal yang seperti ini. Lantas apa sebetulnya hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian atau kemanfaatan yang tadi saya bilang, yaitu dengan manfaat adanya fasilitas Google Map? Nah, sejatinya Al-Quran dan hadis pun bagaikan Google Map. Di dalam Al-Quran ada tata cara bagaimana orang menjadi selamat. Di dalam Al-Quran ada hukum-hukum yang mengatur tentang ubudiyah, tentang syariat, tentang bermuamalah. Dan juga di dalam hadis itu berbagai macam keilmuan, pemahaman, setidaknya menjadi buku manual, buku panduan untuk keselamatan khususnya orang Islam fid dunya wal akhirah.
Oleh karena itu para hadirin, para rekan-rekan sekalian, para sahabat sekalian, maka pastinya Al-Quran, hadis adalah warisan yang Allah berikan terhadap Nabi Muhammad SAW agar menjadi sebuah petunjuk untuk kita, untuk manusia pada umumnya. Hal ini pun sudah terkait dengan Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di dalam bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara baik dan yang buruk. Ini mutlak di dalam Al-Quran adanya. Oleh karena itu Al-Quran menjadi sebuah warisan yang Allah berikan terhadap Rasulullah SAW, warisan yang amat sangat mulia, tidak seperti warisan-warisan zaman nabi-nabi terdahulu yang mukjizatnya tidak sampai lama. Bahkan seorang nabi itu meninggal maka hilanglah mukjizat. Berbanding terbalik, berbeda dengan warisan Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran pasti bermanfaat dari beliau di saat mendapatkan wahyu dari Allah sampai nanti hari kiamat pun masih bisa kita rasakan sampai saat ini, yang masih ideal, masih memeluk, masih menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hudal linnas. Para sahabat sekalian, sama juga halnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu taraktu fikum amrayni ma lam yudillu ba'dahu in asatum bihi kitabullahi wa sunnatir rasul. Jadi aku tinggalkan untuk kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu keduanya? Yaitu Al-Quranul Karim dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini menjadi sebuah konsep keselamatan manusia, keselamatan seorang muslim untuk mengarungi kehidupan di dalam dunia, untuk mengarungi berbagai macam problem-problem romantika yang memang sangat dahsyat di dunia ini. Maka tetaplah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi tidak mutlak yang namanya, kalau kita flashback kembali lagi kepada Google Map, walaupun tidak kita pungkiri banyak sekali bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari untuk manusia, tetapi pun tidak sedikit melalui Google Map banyak terjadi perjalanan yang menimbulkan kecelakaan, perjalanan yang menimbulkan kematian, karena ini hanyalah alat ini tidak bisa mengkontrol secara kontinu. Alat tidak bisa mengontrol secara komprehensif. Oleh karena itu, alat
Google itu membutuhkan juga yang paling afdal, maka adalah orang-orang yang sudah mengetahui tempat wilayah untuk kita bertanya, itu akan lebih komprehensif dengan alamat yang akan kita tuju, lewat jalan mana, bagaimana keadaan jalan tersebut, licinkah, banyak lubangkah, mengerikankah, bahayakah. Maka melalui orang-orang yang memang sudah berpengalaman melalui jalan yang akan kita lalui. Maka sama dengan Al-Quran Karim dan hadis, itu hanyalah sebuah alat yang kita tidak bisa berfokus kepada Quran dan hadis saja. Jangan kita menggampangkan memahami Al-Quran secara letterlek, secara kontekstual, tidak paham dengan keilmuan Al-Quran, tidak paham dengan keilmuan Al-Hadis, sehingga kalau hanya bersandar kepada Al-Quran dan hadis tanpa mengetahui ilmu-ilmu yang terkait dengannya, maka walhasil orang tersebut dipastikan sesat, dipastikan tidak sesuai dengan ajaran salafun as-sholih, para ulama-ulama terdahulu. Makanya kita butuh wasilah untuk memahami, untuk mengetahui bagaimana caranya selamat dunia akhirat. Maka tidak semerta-merta dengan Quran hadis saja yang kita baca secara tekstual, pun kita pahami secara kontekstual melalui wasilah ulama-ulamanya Allah, melalui wasilah-wasilah para kiai, para asyatid kita. Pun ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innal ulama'u warasatul anbiya. Innal anbiya lam yurasu dinaron wala dirhaman, innama yurisul ilmi malam ahadu bihi waqad ahda bi khabbatil farad. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham ataupun harta sedikit pun. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Imam Tirmizi di dalam sunnah beliau nomor 2681. Melalui pemahaman hadis tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW, para anbiya, para rasul yang terdahulu sudah wafat, maka dijadikanlah pewaris nabi, yaitu ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi yang keilmuannya, yang nasabnya, yang pemahamannya, yang frekuensinya sama dengan para nabi, para rasul terdahulu, yang memang mereka hanya berusaha meniatkan ibadah, meniatkan lillah billah, rasul bir rasul, memberikan sebuah kebaikan, kemanfaatan untuk umat khususnya dan umumnya untuk seluruhnya. Maka para anbiya, para rasul mewariskan sebuah ilmu, pemahaman, keimanan, keyakinan yang maka dengan oleh karenanya itu kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Para sahabat sekalian yang saya hormati, itulah persamaan antara Google Map dengan Al-Quran dan hadis, yang setidaknya kita mempunyai peta konsep yang amat sangat nyata bahwa ada ayat-ayat yang tersirat, adapun ayat-ayat yang tersurat, dan keduanya ini saya yakin dan percaya pasti mempunyai sebuah hubungan yang amat sangat erat, punya ta'aluk, sehingga bagaimana kita selalu memahami kejadian-kejadian, memahami sebuah keadaan-keadaan yang sejatinya itu sebagai ayatun min ayatillah.
Itu saja, mudah-mudahan pembahasan kita pada kali ini bisa kita pahami, khususnya manfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.